Ini saya langsung aja ke section ketiga. Nanti kalian bisa rewind ya, lihat ininya nanti di YouTube kita. Oke. Oke. Jadi di section ketiga saya jelaskan ada cara-cara jitu. Oke, dalam mengangkat judul skripsi di tribuna Dharma. Oke. Dan ini nanti kita akan simulasikan, oke, pada saat pembelajaran offline. Pak, ternyata di pembelajaran offline nanti nggak sesuai lah Pak, gimana tuh ya? Tenang, saya ada membuat webinar ya kerjasama dengan Bcoding. Silakan kalian ikuti. Saya akan memberikan 8 pertemuan, di mana 8 pertemuan itu nanti pertama targetingnya adalah mahasiswa punya judul sendiri dan punya dasar skripsi yang benar. Oke, dan juga nanti di situ saya lihat kemarin kita akan diberikan gambaran topik-topik skripsi yang seperti apa, kita bongkar sama-sama secara habis ya, sehingga nanti kalian anak-anak TGSI B1 tidak lagi mengalami kendala gitu ya. Itu kemarin ada di teman di coding ya, ada saya kerja sama itu. Oke, jadi jurus jitu pertama ini nanti saya akan paparkan di pertemuan berikutnya atau di seminar saya. Jadi saya mengatakan gini, judul skripsi itu saya kasih leveling lagi gitu ya. Pertama adalah level biasa-biasa aja. Ya, level biasa aja itu gimana sih Pak Diki maksudnya? Yaitu judul yang dimana judul ini sebenarnya sudah ada di tahun-tahun sebelumnya, tetapi diganti studi kasusnya atau metodenya. Oke, gimana contohnya gini? Gimana contohnya Pak Diki? Oke, ini saya kasih contoh gini. Di tahun 2020, ada orang melakukan riset, ada mahasiswa yang sudah tamat dari Triguna, misalnya judulnya Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit DBD menggunakan Fajri Sugeno misalnya. Oke, di Rumah Sakit Mitra Sejati Medan misalnya. Oke, itu tahun 2020. Dia kan udah tamat nih, ya. Pak, saya mau judul yang biasa-biasa aja. Gimana caranya, Pak? Ya udah, tadi kan judulnya Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit DBD menggunakan Fajri Sugeno di Rumah Sakit Mitra Sejati. Kalian bisa melakukan dua hal. Pertama, lakukan perubahan metode. Artinya masalahnya itu tetap DBD, tapi metodenya nggak Fajri Sugeno, ganti jadi certainty factor atau teorema Bayes, tapi tempat rumah sakitnya juga berbeda, nggak di Mitra Sejati, tapi bisa jadi misalnya di Rumah Sakit Umum Sundari misalnya. Oke? Nah, seperti itu. Boleh seperti itu, Pak. Boleh. Kalau saya dulu prodi, saya membolehkan itu. Kemudian yang kedua, Pak, saya suka metodenya, Fajri Sugenonya, boleh juga di Mitra Sejatinya. Saya punya teman di Mitra Sejati. Caranya ganti masalahnya. Kalau tadi cerita tentang DBD, maka kamu ganti misalnya tentang malaria. Nah, gitu. Jadi sistem pakar untuk diagnosis penyakit malaria menggunakan metode Fajri Sugeno pada Rumah Sakit Mitra Sejati boleh banget gitu ya. Jadi masalahnya itu diganti atau metodenya diganti dan selepas di kasusnya diganti. Itu satu. Pak, saya kayaknya kepengen yang levelnya level 2 nih Pak, agak biasa gitu ya. Ini level 2 nih saya contohkan gini bahasanya. Sebenarnya biasa-biasa aja sih, tetapi bahasa yang digunakan nggak biasa. Metode yang digunakan, metode yang jarang digunakan di Triguna Dharma. Contohnya gini nih. Tadi kalian buat sistem pakar mendiagnosa penyakit DBD nih di Rumah Sakit Mitra Sejati menggunakan Fajri Sugeno. Oke, kita buatnya gini, misalnya kita ganti sistem pakarnya menjadi bahasa gini, e-healthy care gitu ya, e-healthy care. Pada Rumah Sakit Mitra Sejati dalam diagnosis penyakit DBD gitu, menggunakan Fajri Sugeno. Ah, kan keren tuh ya, e-healthy care. E-healthy care itu adalah bahasa Indonesianya sistem berbasis elektronik yang menjadi apalah istilah kata ya untuk e-healthy care, pelindungan kesehatan gitu ya. Tapi kita menggantikan, menginisialisasikan mengganti dalam bahasa sistem pakar atau e-assessment ya. Kinerja kita ganti menjadi key performance indicator gitu, atau kinerja kinerja key performance indicator atau indikator penilaian kinerja. Hal-hal yang begitu itu cukup ampuh saya rasa, karena sebenarnya saya sering sampaikan
dalam menulis ada seni di dalam menulis. Ya, jadi kalau kita membuat judul buku itu harus bombastis gitu ya. Padahal isinya biasa-biasa aja gitu. Ya, agar apa? Tujuannya adalah untuk agar menarik orang lain untuk membaca. Sehingga apa? Ketika judul kita menarik, bahasa yang kita gunakan menarik, ya bisa saja itu menjadi pertimbangan ketua program studi untuk mengaccept dari judul yang kalian sampaikan. Itu yang poin kedua. Yang ketiga, lumayan mantul. Nah, ini kita pilih nih bidang yang jarang dipilih oleh mahasiswa. Jadi kalau tahun semalam belum ada kuota-kuotaan gitu ya. Tahun ini ada kuotanya tuh, karena ada di panduan kalian. Jadi tahun lalu dan selama saya mengatakan saya bidang tertentu mungkin agak lebih banyak, pasti saya selalu sampaikan demikian kejadiannya. Tahun semalam saya mengharap anak-anak SPK, yang alhamdulillah SPK yang paling banyak. Sebelumnya saya berharap anak-anak data mining, alhamdulillah data mining yang banyak. That's it. Apa maksud saya adalah yang jarang itu ada beberapa bidang. Saya lihat di bidang jaringan saraf tiruan, pengolahan citra, kemudian bidang AI yang lain itu jarang. Jadi kalian bisa angkat ke bidang itu, ya. Kemudian yang sangat mantap melakukan pengembangan dari metode yang ada. Ini saya rasa skip aja karena anak-anak Triguna kayaknya sulit pada poin keempat. Oke. Yang Pak, saya bingung nih Pak, saya jujur sampai detik ini Bapak sampaikan saya bingung. Saya kira-kira ide penelitian dari saya kayak mana? Oke, jadi ada ide penelitian dan ini kita akan simulasikan nanti di webinar, di webinar aja sih kayaknya, karena kalau di di kampus kayaknya nggak sempat lagi karena waktunya sangat terbatas. Jadi di webinar itu nanti saya ceritakan simulasi semua, saya bongkar habis, saya sampaikan begini loh, oh ternyata gini ya skripsi ya Pak, ternyata nggak sulit-sulit amat. Iya, nanti saya bongkar, maka ikuti aja webinar nanti di decoding, nanti cari tahu deh apa itu decoding dan sebagainya kalau search di Instagram. Jadi ide penelitian itu bisa timbul ya dari banyak hal ya. Ini menurut hemat saya aja, ini dari lima hal. Pertama dari fenomena di sekitar kita saat ini. Oh, saat ini orang sedang banyak membahas tentang COVID-19 varian MU. Ya udah deh, aku angkat tentang varian MU misalnya. Oke. Misalnya sistem bakal mendiagnosa penyakit penyakit COVID-19 yang terpapar varian MU dan lain sebagainya, mungkin itu. Atau nih Pak, saat ini sedang hobi nih janda bolong, ya udah sistem pakar tentang janda bolong gitu ya. Kemudian Pak nih lagi ikan-ikan cupang, ya udah angkat tentang ikan cupang. Lupa nih ada arwana, oh iya silakan. Ya, itu disebut namanya viral atau tren saat ini. Ya. Kemudian yang kedua, membaca penelitian orang lain ya. Ini saya selalu sampaikan, guru yang terbaik adalah experience. Experience ini adalah pengalaman orang yang tak pernah melakukan penelitian. Orang yang pernah melakukan penelitian berarti mahasiswa Triguna Dharma yang sudah tamat. Artinya gimana Pak? Silakan kalian main-main ke perpus. Ya. Jadi kalau masuk di kelas saya selalu saya bilang, saya akan catat tuh. Ada trik-trik yang saya kasih dan itu harus dilalui. Kalau itu nggak dilalui, saya nggak akan saya tidak mau terlalu ngasih trik-trik lain sebelum dia melaksanakan itu. Yaitu membaca penelitian orang lain ke perpus, baca 10 penelitian orang lain yang sudah selesai. Pak, apakah perlu baca dari bab 1 sampai bab 6? Nggak perlu, nah. Baca judulnya, baca bab 3-nya. Oke? Sama baca latar belakang masalah di bab 1, udah itu aja. Bab 2, bab 4, bab 5, 6-nya nggak usah dibaca. Karena kita masih bercerita tentang cari judul. Oke? Kemudian yang ketiga, ada browsing di internet. Ya, nanti saya ajarkan kepada kalian di kelas decoding itu. Sama nanti di kelas ya di offline saya coba ajarkan. Keempat, self experience ya, atau pengalaman pribadi. Pak, ini saya dari beras tagi nih Pak, selama ini petani-petani lemah nih Pak di dalam mendiagnosis penyakit buah keseme atau buah misalnya markisa dan sebagainya. Udah Pak, saya boleh angkat tentang itu nggak? Boleh, silakan dengan catatan kita lihat dalam judul sudah ada Pak belum, kan begitu. Seminar atau workshop ini yang mungkin bisa kalian ambil. Poin kelima ini sangat penting banget ya di seminar dan workshop. Oke. Teknik gimana caranya judul nggak ditolak, tadi saya sedikit sudah sampaikan, pilih bidang ilmu yang jarang,
Pilih metode yang jarang diangkat, lakukan perubahan struktur, minta rekomendasi. Nah, itu aja. Ya, kalian boleh capture, boleh ambil ini ya. Ini sangat ampuh sekali, ya. Ya, lalu pilih bidang JST, ya, metodenya apa, lakukan perubahan bahasa kalau memang dibutuhkan, rekomendasi saya. Insya Allah nanti judulnya nggak ditolak, mudah-mudahan, ya. Oke, terakhir dari saya selalu sampaikan, ya, kenapa kalian hari ini bingung, karena kalian tidak tahu mulainya dari mana, dari sisi teknis. Jadi yang di awal tadi saya sampaikan, lakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Tanya apa kepada diri, kita suka bidang apa, main ke perpus, ambil sesuai bidang kita, kemudian cek referensi 10, lakukan analisa sederhana, cek bank judul, ada sudah atau tidaknya, lakukan bahasa perubahan judul, baik metode atau unsur yang tadi saya sampaikan, rekomendasi saya. Insya Allah akan segera dapat judul dan bisa menyelesaikan skripsi. Terakhir, ini yang selalu saya sampaikan, apapun ikhtiar sekeras apapun, kalau tidak dibarengi dengan tawakal, tidak dibarengi dengan doa, ya tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi selalulah berdoa, ya Tuhan yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang, lebih kuatkanlah aku di atas kemalasanku selama ini, agar bisa selesaikan studiku dengan baik. Mudah-mudahan dengan kelulusan aku nanti dengan cemerlang, itu menjadi asbab bagi kedua orang tuaku bangga kepadaku dan mencintaiku lebih. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu semuanya. Thank you untuk mahasiswa hebat saya. Ya, panjang kali lebar, ujung-ujungnya luas. Nanti di sesi offline saya akan ajarkan kepada kalian semua secara teknikalnya. Yang penting nanti bawa laptop sama akses internet, ya. Karena nanti teknikal yang tadi saya sampaikan yang nggak bisa saya simulasikan di ruang Zoom ini, nanti saya bisa sampaikan kepada kalian semua. Oke, sip. Any question so far? Not yet. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo nak. Sebelum saya tutup sesi ini. Ini saya print screen seluruh mahasiswa yang hari ini datang. Ya, ini totally ada 23-an ya. Ini nanti saya kasih sama Prodi. Oke, silakan ada yang mau ditanya, ayo. Saya senang loh kalau kalian ada yang mau bertanya. Bagi yang sudah ada judulnya boleh diskusi, Pak. Saya bingung nih, Pak. Kira-kira judul saya ini gimana gitu ya. Boleh silakan diskusi. Pak, saya bingung mulainya dari mana. Oh ya udah, saya bilang doanya doa. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya rasa cukup lah untuk pertemuan hari ini, sudah 1,5 jam lebih. Saya ingin sampaikan begini, jangan jadikan pandemi ini menjadi masalah, tapi lah rubah masalah itu menjadi solusi. Belajarlah ya, saya sampaikan, saya mungkin di masa pandemi ini alhamdulillah Allah kasih saya kesibukan yang seabrek-abrek sehingga saya terkadang juga ya banyak masalah gitu ya. Tapi masalahnya itu adalah bukan saya tidak bisa mengerjakan apa-apa, tapi banyak hal yang perlu saya investasikan secara waktu dan lain-lain. Oke. Jadi bagi kalian ya tidak ada kata menyerah dari skripsi, anggap skripsi itu biasa aja. Seperti yang tadi slide awal, coba hadapi dengan senyuman. Mudah-mudahan semuanya akan terasa ringan. Dan kalaupun ada masalah, maka tadi saya kasih solusi, cobalah minta restu kepada kedua orang tua agar setiap masalah yang timbul kepada diri kalian itu nanti bisa selesai. Ya,
Mungkin itu sebagai penutup, saya mendoakan seluruh anak USIB 1 bisa selesai di 2022. Bagi hal-hal yang kurang paham, nanti boleh diskusikan pada waktu kita ketemu, ya. Yang penting jaga kesehatan, sehat-sehat untuk kita semuanya, tetap jaga protokol kesehatan. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurang sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhirin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Jangan lupa subscribe, like, and share ya channel kami agar kami terus semangat untuk berbagi manfaat untuk ke seluruh mahasiswa Indonesia. Terima kasih.